Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Hari Sabat, metrai hukum Allah. Yesaya 8 ayat 16 mengatakan, "Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memetraikan pengajaran ini di antara murid-muridku." Tuhan bersabda melalui nabi yang sama, "Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memetraikan pengajaran ini di antara murid-muridku." Yesaya 8 ayat 16. Metrai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Hanya yang keempat ini dari hukum yang 10 itu yang menunjukkan nama dan jabatan atau gelar pemberi hukum itu. Hukum keempat menyatakan Dia sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi. Dan dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Selain pada hukum keempat ini, tidak ada lagi di dalam hukum yang 10 itu ditunjukkan dengan kuasa siapa hukum itu diberikan. Pada waktu hari Sabat diganti atas kuasa kepausan, metrai dari hukum itu telah dicabut dari hukum itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengembalikannya dengan meninggikan hari Sabat, hukum yang keempat itu, kepada posisinya yang sebenarnya, sebagai tanda peringatan Khalik, pencipta, dan tanda kekuasaannya. Carilah pengajaran dan kesaksian. Sementara doktrin-doktrin dan hari-hari yang bertentangan merajalela, hanya hukum Allah lah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah, oleh mana semua pemikiran, doktrin-doktrin, dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, "Siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar." Yesaya 8 ayat 16 dan 20. Sekali lagi Tuhan berkata, memberi perintah, "Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka." Bukanlah dunia yang jahat ini, tetapi mereka yang disebut Tuhan sebagai umatku yang akan ditegur karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dikatakan lebih jauh, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Jadi, Nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan dari hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, nubuatan ini juga berlaku pada zaman kita. Kerusakan telah terjadi pada hukum Allah. Pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma. Tetapi waktunya telah tiba bagi lembaga ilahi ini untuk dipulihkan. Kerusakan itu diperbaiki dan reruntuhan yang berabad-abad akan dibangun. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.